selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang kegiatan pokok ekonomi. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama kegiatan konsumsi, yang kedua kegiatan produksi, dan yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Jadi kalian bisa mencermati video berikut ini untuk mengetahui bagaimana sih kegiatan pokok ekonomi itu. Silahkan. Kegiatan pokok ekonomi manusia dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, dan kegiatan distributor yang dilakukan oleh bagian distribusi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal memakai, menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna terhadap suatu barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan ekonomi pada kegiatan konsumsi yaitu pertama adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen selalu berusaha agar menghasilkan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Kegiatan konsumsi dalam keluarga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, dan kemudian memenuhi kebutuhan lainnya yang kurang mendesak yang bersifat sebagai pelengkap. Kedua, menyelesaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan. Yang ketiga, menghindari hidup boros atau membeli barang yang di luar direncanakan. Selanjutnya adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan sebagai sarana penyedia barang dan jasa bagi konsumen, sehingga harus melakukan kegiatan produksi. Kegiatan konsumsi di rumah tangga perusahaan seperti salah satu contohnya adalah perusahaan pengangkutan yang pembayaran gaji sopir, pegawai lainnya yang membantu pelajaran usaha. Modal yang digunakan dalam kegiatan usaha, penggunaan perlengkapan peralatan kendaraan dan bahan bakar minyak. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Kegiatan konsumsi yang dilakukan dalam rumah tangga pemerintah seperti penggunaan gedung atau kantor beserta perlengkapannya dan peralatannya, belanja negara untuk membangun, dan proyek negara. Selanjutnya itu mengenai kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencari keuntungan. Kegiatan produksi memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Faktor produksi terdiri dari dua. Yang pertama, faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah segala yang disediakan oleh alam baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat digunakan manusia dalam setiap kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia baik bentuk fisik ataupun rohani yang ditunjukkan untuk keperluan produksi. Yang harus diperhatikan yang kedua yaitu adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Modal dapat dibedakan menjadi modal berdasarkan sumbernya, modal berdasarkan penggunaan atau sifat, modal berdasarkan fungsinya, dan modal berdasarkan bentuknya. Pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan setiap daya masyarakat setempat agar tidak terjadi perselisihan yang merugikan kita semua, yang dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan dengan bijaksana, jangan sampai ada yang terbuang secara percuma. Tenaga kerja yang digunakan pada proses produksi harus dilakukan secara manusiawi, memperhatikan budaya dan adat istiadat yang telah tertanam dan terpelihara dalam masyarakat. Selanjutnya, menggunakan modal usaha dan peralatan dalam menghasilkan barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat, dan budaya yang telah ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya ada peningkatan jumlah dan mutu hasil produksi. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan peradaban manusia, maka jumlah dan mutu hasil produksi harus ditingkatkan seperti agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, hasil yang bermutu
dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan pemasaran hasil produksi yang dengan cakupan yang sangat luas. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Cara melakukan distribusi dengan cara distribusi langsung adalah penyaluran barang langsung dijual atau didistribusi kepada konsumen, ataupun distribusi tidak langsung adalah penyaluran dengan menggunakan beberapa perantara seperti pedagang, grosir, pemborong, pengecer, sehingga sampai ke tangan konsumen. Lembaga distribusi. Distribusi memiliki beberapa lembaga. Yang pertama ada agen. Adalah pedagang atau lembaga distribusi yang membeli atau menjual barang atas nama pihak lain atau lembaga yang menyuruhnya. Yang kedua ada pedagang besar atau grosir, adalah pedagang yang usahanya membeli barang dalam jumlah besar kemudian menjual lagi kepada pedagang kecil, toko warung atau pedagang kaki lima untuk diperjualbelikan. Yang ketiga ada maklar, adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang yang bertindak atas nama orang lain atau orang yang menyuruhnya. Yang keempat adalah komisaris. Komisaris adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang bertindak atas nama sendiri walaupun barang itu untuk orang lain. Yang kelima ada importir, adalah pedagang yang membeli barang dari luar negeri dan menjual di dalam negeri. Yang terakhir ada eksportir, adalah pedagang yang membeli barang di dalam negeri dan menjualnya kembali ke luar negeri. Melihat dan mendengarkan penjelasan tersebut, jadi kita akan mengetahui bagaimana hubungan antara konsumsi, produksi, dan distribusi. Pertama yaitu produksi. Produksi adalah sebuah perusahaan yang mampu memproduksi ataupun membuat berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Lalu distribusi di sini memiliki arti seorang distributor. Artinya, merekalah yang akan mendistribusikan ataupun menyebarluaskan berbagai jenis produk yang diproduksi pada kegiatan rumah tangga produksi yang akan dipergunakan oleh kegiatan konsumsi ataupun konsumen. Jadi, ketiga-tiganya ini memiliki hubungan yang sangat erat dan keterkaitan yang sangat erat. Jadi, demikianlah materi tentang kegiatan pokok ekonomi. Semoga bisa bermanfaat.